atau mau saya yang bacakan sendiri juga boleh. Visinya menjadi agensi pilihan dengan manajemen terbaik. Misi mencetak tenaga pemasaran profesional dengan pelayanan terbaik. Oke. Nah, teman-teman, Mercy itu memiliki makna yang sangat powerful sekali buat kita sebagai leader dan agent-agentnya. Nah, M-nya itu mewakili militan, yang artinya kita agresif, maju terus dan pantang menyerah. Kemudian E-nya mewakili energi. Jadi kita itu penuh semangat, stamina kuat dan dinamika luas. R-nya itu mewakili rapid, lincah, cepat, tangkas. Artinya itu kita tidak pernah menunda. C-nya untuk careful dan careful. Jadi hati-hati, telaten, dan kita juga penuh perhatian. Y-nya kita mewakili yen, minat tinggi, kemauan keras, serta berambisi besar. Nah, Mercy itu memiliki arti makna lain juga untuk agensi. Jadi Mercy Agency itu memiliki makna moral milioner. Jadi agensi kita itu mendidik agent dan leader menjadi hartawan yang bermoralitas tinggi. Kemudian excellent expert membimbing agent dan leader menjadi pakar asuransi yang ulung, unggul, dan berkualitas tinggi. Kemudian risk reader menjadikan agent dan leader sebagai tenaga pemasaran yang kaya pengetahuan, pengalaman, dan berwawasan luas. Competent communicator menciptakan agent dan leader yang bijaksana dalam berkomunikasi dan terampil dalam membina relasi. Kemudian youngster menuntun agent dan leader sehingga tetap memiliki semangat anak muda yang lincah dan tangkas dalam mengarungi kehidupan. Nah, kemudian ini saya akan menginfokan Lucky February Contest untuk periode Februari ini. Khusus agent dan leader yang produksi pribadi, minimal satu polis akan mendapatkan satu kupon undian Lucky Draw berlaku kelipatan. Nah, hadiahnya itu banyak ya teman-teman. Ada lebih dari 100 hadiah. Ada smartwatch, kasur angin, wireless headphone, dan masker plus hand sanitizer. Kemudian ada Team Player Contest periode Januari hingga Maret 2021. Hadiahnya itu adalah sepeda lipat Ewok. Ketentuannya, perekrut minimal menghasilkan satu polis per bulan dengan FYAP 7,5 juta per polis atau FYIP 3 juta per polis. Total NH Direct minimal 4 sampai dengan 31 Maret 2021. Kemudian total produksi seluruh NH minimal FYAP 150 juta. Nah, kemudian ada Amazing Recruiting Contest periode Februari 2021. Ketentuannya, perekrut menghasilkan satu polis, new hire juga menghasilkan satu polis, dan polis yang dihitung adalah minimal FYAP 7,5 juta atau FYIP 3 juta dengan MPP 3 tahun ke atas. FYIP rekrutan 15 juta maka akan mendapatkan cash reward 150.000. Untuk FYIP 30 juta maka cash rewardnya sebesar 500.000. FYIP 50 juta cash rewardnya itu 1 juta rupiah. Dan hadiah untuk perekrut adalah satu set tempat makanan Kalista plus cash reward. Jadi wow sekali ya teman-teman, harus kita kejar sama-sama. Kemudian ada Rookie Contest periode Februari 2021. Ketentuannya menghasilkan FYIP 3 juta atau FYAP 7,5 juta per polis. Lulus conversion dan akan mendapatkan hadiah stereo headphone JBL. Kontes Top Polis periode Februari. Untuk semua produk minimal MPP 3 tahun dengan FYAP 7,5 juta atau FYIP 3 juta. Pemenang adalah pemenang dengan minimal menjual 8 polis. Bila jumlah polisnya sama, maka pemenang adalah dengan FYAP paling besar. Kemudian kontes Top FYAP periode Februari. Berlaku untuk semua produk ya teman-teman, sama juga ya, minimal MPP-nya adalah 3 tahun dengan FYAP 7,5 juta per polis atau FYIP 3 juta per polis. Pemenang minimal 2 polis dengan FYAP 50 juta. Bila FYAP-nya sama,
maka pemenang dilihat dari jumlah polis yang lebih banyak. Nah, crediting point production Februari 2021. Untuk unit link dengan rider IMCB akan mendapatkan crediting point sebesar 130%, berlaku untuk rider IMCB X Booster 0, 1, 2, dan 3, serta masa pembayaran premi harus minimal MPP 10 tahun. Unit link dengan rider Platinum Plus akan mendapatkan crediting sebesar 115% dengan minimum FYAP harus 9 juta. Untuk Millennium Gold Plus, crediting point sebesar 100% dan diperhitungkan 100% untuk pencapaian target kontes. Promo Q Smart Life Februari. Nah, khusus di periode Februari ini, penjualan Q Smart, teman-teman akan mendapatkan NARB sebesar 20% serta quarterly bonus hingga 35%. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya teman-teman. Lalu ada kontes Q Experience Malang. Syaratnya itu kita harus produksi per kuartal itu 6 polis dengan FYAP 7,5 juta dan FYIP 3 juta. Konsisten selama 4 kuartal berturut-turut dan kita akan sama-sama jalan-jalan ke Kota Malang. Kemudian ada Q Summit. Minimal produksi per kuartal adalah, syaratnya harus ya, bukan minimal, 12 polis per kuartal dengan FYIP 3 juta atau FYAP 7,5 juta, konsisten selama 4 kuartal, dan kita akan jalan-jalan ke Lektoya dan Hakodate. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, annual sales trip kita tahun 2022. Cukup FYCP 300 juta periode Januari hingga Desember 2021, maka tahun 2022 kita akan sama-sama jalan-jalan ke Kyoto dan Osaka. Lalu yang long tripnya itu cukup FYCP 900 juta periode Januari hingga Desember 2021, dan kita akan jalan-jalan ke Switzerland, Jermani di tahun 2022. Oke. Nah, teman-teman, malam ini saya mengundang seorang ibu rumah tangga, karyawan swasta, juga sekaligus part-timer di Sekwis. Nah, ibu muda ini adalah teman saya ya. Mari tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya undang Sis Yenti. Halo Sis. Halo Lina. Apa kabarnya Yen? Luar biasa. Selamat pagi ya teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mak Yen. Sister Yenti, maaf ya, kebiasaan. Langsung aja saya tanyakan ya, di slide ini Sis Yenti kan selalu mencapai prestasi setiap tahunnya. Lalu latar belakang Yenti itu adalah seorang ibu rumah tangga, karyawan swasta, dan juga menjalani bisnis di Sekwis ini. Gimana caranya Sis Yenti membagi waktu antara keluarga dan karir? Soalnya 3 loh, ibu rumah tangga, karyawan swasta, juga berbisnis di Sekwis. Oke, thank you ya Lina ya untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman, yang dikatakan Lina ini benar. Saya mempunyai 3 profesi. Yang pertama itu saya seorang karyawan swasta, yang kedua itu saya seorang ibu rumah tangga, dan yang ketiga itu saya juga mempunyai bisnis di Sekwis. Nah, cara membagi waktunya itu antara keluarga dengan karir itu gimana gitu. Nah, jadi saya berkomitmen pada diri sendiri. Kalau membagi waktu itu sebenarnya nggak susah, Lin. Itu tergantung ya, itu tergantung pribadi kita sendiri, bagaimana kita mempergunakan waktu. Walaupun 1-2 jam itu kalau kita benar-benar mempergunakan waktu tersebut itu hasilnya akan maksimal. Nah, untuk saya pribadi itu saya menggunakan waktu itu mungkin di sela-sela jam kerja itu nggak bisa banyak waktu ya, mungkin jam-jam istirahat ya kan. Nah, terus pulang kerjanya itu saya lebih banyak
kerjakan dulu apa yang mesti saya kerjakan. Nah, karena saya seorang ibu rumah tangga, tentunya kalau sampai rumah itu saya harus masak, beres-beres rumah gitu. Nah, jadi saya kerjakan itu langsung tanpa menunda-nunda lagi. Kadang kan bisa juga Lin, kalau saya biasanya kalau pulang kerja itu kan kadang-kadang males, kayaknya kita duduk dulu gitu ya kan. Duduk sambil lihat Instastory, cerita-cerita di online, itu waktunya itu 1 jam itu lewat tanpa melakukan apapun juga gitu, khusus untuk melihat Instastory aja. Nah, jadi sebenarnya itu tergantung kepada diri kita itu bagaimana kita mempergunakan waktu yang singkat. Nah, jadi kalau seperti saya itu, saya cepat-cepat pulang kerja, saya bereskan pekerjaan rumah tangga, memasak dan segala macamnya. Nah, jam 7 itu udah clear jam 7.30 itu kita bisa start cari calon nasabah kita, keluarga kita, family kita. Nah, terus waktu yang saya pakai kan itu juga hari Sabtu, hari Minggu gitu. Nah, jadi waktu keluarga itu tetap ada, bukan nggak ada. Pas di hari Minggu lah ya, kebanyakan itu waktu keluarga saya. Terus kadang-kadang kalau sudah misalnya udah closing nih ya kan, sebagai agent dan leader itu juga udah ada AA gitu. Jadi ya sesekali sewaktu-waktu kita bisa bersantai, nggak mesti setiap hari kita kerjakan hal yang sama gitu, Lin. Oke, berarti cara pembagian waktunya gitu ya, si Cynthia. Iya. Berarti tergantung kita juga sebenarnya ya untuk waktunya. Nah, lalu ini apa saja aktivitas yang si Sienti lakukan sehingga setiap tahunnya itu selalu bisa capai prestasi? Aktivitas ya. Nah, Ya, dari pagi eh, sampai malam itu apa yang ya, dilakukan? eh, saya mau sharing itu dulu kalau saya first time ya menjadi seorang agent, karena kita itu pemula ya kan, nggak tahu apa-apa. Yang pertama tentu saja kita harus ya wajib ikut training itu yang pertama. Nah, karena kita udah ikut training, terus kan banyak sharing dari teman sesama agent, teman sesama agent ataupun leader ataupun dari orang yang punya pengalaman lebih daripada kita. Nah, jadi biasanya saya itu keep ya apa yang saya dengar di training itu, terus saya akan praktekkan gitu. Selesai mendengarnya itu saya praktekkan, saya akan mulai mencari nasabah-nasabah saya, kandidat-kandidat saya, terus saya posting di medsos yang dikatakan oleh banyak orang itu katanya kita kalau buka toko itu kadang buka kan pelanggan pelanggan kita itu kadang melihat, kadang tidak melihat gitu ya kan. Nah, jadi saya tetap aktif dulunya itu post di Facebook. Nah, tapi sekarang saya lebih ke Instagram sama WA Story. Itu kebanyakan yang saya lakukan. Nah, jadi seperti itu aja, Lin. Jadi setelah kita mendapatkan ilmu dari para leader yang tentunya mereka sudah punya pengalaman, terus teknik presentasinya gimana, menangani keberatannya itu bagaimana. Nah, itu saya keep apa yang saya pelajari itu, oh rupanya begini-begini ya. Kalau ada keberatan nasabah itu kita jawabnya bisa seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti itu tetap saya simpan sebagai informasi saya dan terus saya akan praktekkan untuk mencari calon nasabah saya gitu. Gitu, Lin. Oke, ya ya, thank you ya Sis Yanti. Berarti ikut training kemudian dipraktekkan. Kalau Ya, ikut training aja nggak dipraktekkan pun sama aja ya. iya, setuju. Nah, Sis Yanti ini kan seorang ibu untuk anak ya, seorang anak ya. Mm-mm. Nggak ada rencana nambah lagi ya Sis Yanti ya. Iya, nggak ada, Lin. Nah, bagaimana perencanaan keuangan Sis Yanti sebagai seorang mama supaya dapat memenuhi kebutuhan anak di masa depan? Nah, karena kita kan sebagai profesi sebagai seorang agen asuransi, ya kan? Nah, kebetulan Sekwis ini saya sudah ada polisnya itu
dari tahun berapa ya, sebelum saya jadi agent saya sudah jadi nasabahnya Sekwis gitu. Nah, terus dengan training-training yang kita ikuti, kan ada diajari perencanaan keuangan, terus produk-produk apa aja itu yang cocok itu buat keluarga kita gitu. Nah, saya pribadi itu setiap bulan itu kan ada masuk komisi LIN ya kan. Nah, komisi saya itu sebagian ya, hampir sebagian itu bukan sebagian lagi, saya rasa udah 70% atau lebih. Itu saya investasikan kembali ke Sekwis. Nah, terutama untuk produk tradisional. Nah, seperti dulu itu di NSP, terus ada Qsmart, retirement gitu ya kan, value protector juga ada. Nah, jadi kita sebagai agent itu kita bisa melihat mana sih produk yang cocok buat keluarga kita gitu ya kan. Kira-kira program apa sih yang bagus buat anak kita, buat diri kita. Nah jadi dari situ kita sambil belajar terus sambil merencanakan keuangan kita itu yang lebih baik gitu. Jadi jangan sampai kita sudah jadi agent ya kan. Yang pertama kali tentunya asuransi kesehatan ya yang wajib kita miliki. Jangan kita sudah menjadi agent terus kalau ada masalah itu kan sering sering minta bantuan gitu. Kan kita nggak mungkin minta bantuan karena kita sudah sendiri jadi agen asuransi. Jadi ya, jadi kita harus proteksikan diri kita, keluarga kita itu dengan baik. Terus kita edukasikan itu kepada keluarga kita gitu, keluarga besar kita, kepada abang, saudara, kakak, cici gitu ya kan. Nah, jadi kita edukasikan jangan sampai terjadi resiko terus kita tahu sendiri apalagi kondisi seperti ini Lin ya. Kira-kira mungkin bantuan yang diberikan orang lain itu sedikit gitu. Jadi karena kita menjadi seorang agen asuransi, jadi saya merasa produk Sekwis itu benar-benar bagus buat saya sebagai nasabah, yang notabene itu sebagai agen gitu, Lin. Oke, berarti Dedek Cacia sudah aman ya finansialnya ya, Iya, Si Sienti. sudah aman. Oke, Si Sienti boleh dong bagikan pesan-pesan sharing buat teman-teman kita yang hadir di Jimit malam ini. Nah, pesan buat teman-teman ya, terutama yang masih newbie ataupun yang sudah join beberapa 1-2 tahun atau beberapa bulan ya. Nah, jadi ikut training itu wajib. Ya kan, Din? Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu setelah kita mengikuti training, kita praktekkan. Jangan ilmu yang sudah kita dapat itu kita simpan tanpa praktek. Nah, setelah kita mempraktekkan hal tersebut, jangan lupa untuk berdoa. Jadi, setiap kali hal apapun yang sudah kita kerjakan itu disertailah dengan doa. Karena setiap usaha yang telah kita lakukan pasti akan menghasilkan yang baik. Jadi, teman-teman percaya kepada profesi menjadi seorang agen asuransi itu dapat membantu banyak orang. Itu saja, Lin. Oke, thank you Si Sienti untuk Thank pesan dan you. sharing testimoninya ya. Oke, teman-teman, kita sama-sama berikan applause virtual untuk Si Sienti ya. Kalau saya langsung aja. Thank you, Yenti. Nah, kemudian saya juga mengundang seorang pengusaha dari Kota Palembang ya kalau nggak salah. Langsung saja kita undang Ko Hendra. Halo Ko. Halo Lina, apa kabar? Luar biasa dahsyat Ko. Ya, betul, saya dari Palembang. Dari Palembang ya Ko ya. Tadi sempat lupa, takut salah, tapi disebutkan aja lah. Nah, Ko Hendra, ini latar belakang Ko Hendra itu kan adalah seorang pengusaha. Ya. Apa yang membuat Ko Hendra memilih untuk berpartner bisnis bersama Sekwis? Sementara Ko Ya, jadi sebelumnya selamat pagi semuanya. Semangat. Ya, jadi saya cerita dulu sebelum saya bergabung dengan Sekwis begitu ya. Jadi waktu itu tahun 2019 itu mama saya masuk rumah sakit, jadi harus ada tindakan bedah operasi yang
cukup besar lah ya. Jadi Iya, Ko. memang orang tua saya itu udah menjadi nasabah di salah satu perusahaan asuransi ya yang plat merah itu sudah cukup lama ya. Bahkan untuk preminya itu sudah di-upgrade berkali-kali. Nah, jadi waktu tahun 2019 itu kan memerlukan operasi yang cukup besar. Jadi sebelum operasi itu saya ada hubungin agennya mama saya ya. Ya. Itu saya tanya-tanya lah bagaimana, apakah memang setelah operasi atau keluar dari rumah sakit ini itu pasti bisa diklaim ke perusahaan asuransi itu. Nah, yang menjadi masalahnya adalah agennya itu tidak bisa memberikan saya kepastian apakah yang polisnya mama saya yang sudah bertahun-tahun itu menjadi nasabah di perusahaan asuransi itu apakah bisa diklaim atau tidak begitu. Jadi intinya agent itu suruh saya upgrade lagi begitu. Dia menyuruh saya untuk mengupgrade kembali ke black card begitu, black card-nya punya mereka. Jadi ya sudah, saya karena memang kita awam ya, kita nggak tahu begitu, jadi akhirnya ya sudah saya ikutin aja. Nah, setelah saya upgrade itu saya pastikan lagi ke agennya. Kebetulan agennya lagi tidak ada di kota Palembang ya, katanya lagi ke luar negeri begitu. Jadi agennya bilang, waduh, kayaknya saya nggak pasti ya begitu, maksudnya nggak bisa dipastiin. Jadi saya kok jadi di Dipermainkan kok. Iya betul sekali begitu. Nah itu yang melatar belakangin saya mau belajar soal dunia insurance atau dunia asuransi gitu. Jadi saya merasa saya sudah sekolah cukup tinggi begitu ya, tapi kenapa di bidang asuransi ini saya nggak tahu apa-apa begitu ya. Jadi itu yang melatar belakangi saya, dan memang saya sudah berteman cukup lama dengan Ratna ya, dengan Viti, dengan Vina begitu ya. Jadi saya juga kadang melihat di sosial media mereka itu produk-produk sekuis, kemudian perjalanan mereka di sekuis begitu. Akhirnya itu yang membuat saya, wah saya harus hubungin Ratna begitu untuk tanya lebih lanjut dan mau belajar soal dunia insurance. Ya begitu kira-kira Lina. Akhirnya saya join di Agustus 2019 begitu. Oh ya. Karena kenal Ciratna, jadi akhirnya milih sekuis juga ya Ko ya. Iya, karena perjalanan mereka melalui sosial media gitu. Iya betul, iya betul sekali. Dan itu tadi ya, saya merasa ada sedikit kecewa dengan agennya ya. Saya merasa tidak ada perusahaan asuransi yang jelek begitu ya, tapi hanya agennya saja gitu. Jadi saya dari awal juga bergabung di Sekuis, saya juga punya niat dan punya tekad untuk tidak menjadi agen abal-abal begitu. Jadi saya harus menguasai benar begitu ya, jangan sampai pengalaman saya begitu ya, pengalaman orang tua saya di perusahaan asuransi itu terjadi di nasabah-nasabah saya nggak mau begitu. Iya, benar Ko, mantap. Nah Ko, ini saya lihat Ko Hendra kan promosi sebagai seorang ABP di Januari 2021. Nah, kenapa Ko Hendra memilih jalur leader? Kenapa memilih untuk menjadi seorang leader ya? Oh, oke. Kan pengusaha, udah gitu jadi leader lagi, mau membina tim, mau jualan lagi. Nah, kenapa akhirnya memilih sebagai seorang leader, dan aktivitas apa saja yang Ko Hendra lakukan? Oke, Sehingga jadi bisa mencapai itu Ko. ya, jadi setelah beberapa bulan saya join begitu ya, itu saya ingat betul Tony dan Ratna datang ke Palembang begitu. Nah, jadi pada saat pertama kali datang pun ya mereka sudah menjelaskan ke saya begitu ya,
visi misi mereka begitu ya di dunia asuransi itu, kemudian di Mercy juga begitu ya, kemudian juga di menjadi top produser begitu. Jadi tinggal kita ada dua pilihan begitu ya, mau menjadi mega agency atau top producer begitu. Jadi mereka jelaskan ke saya dan mereka ingin membangun mega agency begitu kan. Jadi dan saya merasa mereka punya punya tujuan, goal itu sangat jelas. Dan saya merasa juga saya mengikuti orang yang tepat karena mereka mau mengarahkan, kemudian mau banyak membimbing saya begitu. Akhirnya pada saat masuk tahun 2020 begitu ya, itu waktu itu sudah corona ya. Jadi saya merasa, ya benar. Jadi saya merasa saya juga beruntung begitu. Kenapa beruntung? Karena saya join di Sepuis ini di masa dan waktu yang tepat begitu. Ya, bukan karena corona itu ini ya bagus ya, enggak. Tapi justru karena di saat kesempatan corona itu saya jadi belajar lebih banyak, lebih cepat, dimanapun dan kapanpun begitu. Jadi walaupun leader saya itu jauh di Medan, tapi saya bisa bersama-sama dengan teman-teman di Mercy yang misalnya seperti hari ini Jimit begitu ya, itu saya bisa ngikutin. Coba kalau misalnya nggak ada corona gitu ya, saya bisa nggak ngikutin Jimit Mercy? Mesti ke Medan kok. Iya betul. Jadi saya harus beli tiket pesawat kan setiap hari Sabtu ya dulu ya. Jadi saya merasa beruntung karena saya join di waktu yang tepat menurut saya. Jadi saya bisa belajar dengan cepat karena ada banyak training online begitu ya. Kemudian saya juga diperkenalkan oleh Ko Tony dan Ratna, trainer di Palembang ini. Jadi saya bisa kontak langsung pada saat saya ingin training. Trainernya juga welcome untuk saya training di kantor cabang di kota Palembang ini. Jadi saya mengikuti conversion pun di kota Palembang offline begitu. Jadi saya merasa saya join di waktu yang tepat, kemudian itu tadi ya, tidak terlepas dari proses belajar, tidak terlepas dari training, kemudian yang ketiga tidak terlepas dari leader-leader saya, yaitu Ko Tony dan Ciratna. Jadi mereka terus membimbing, mengarahkan saya sampai akhirnya Ko Tony menghubungi saya PRP begitu ya, memberitahu saya bahwasanya saya ada kesempatan untuk jadi leader nih, karena kemudian ada program begitu ya, pada saat itu programnya sampai dengan Agustus 2019 itu ada kesempatan untuk jadi IM. Nah, saya juga merasa tertantang begitu karena ini menjadi kesempatan saya gitu untuk grow, untuk berkembang di bisnis ini begitu. Akhirnya saya mengambil kesempatan dan ya puji Tuhan bisa sampai di level ABP sekarang. Oke, congrats ya Ko ya. Berarti ikut training ya Ko dan ikut arahan leader ya Ko. Iya betul, penting sekali gitu. Walaupun saya tidak full begitu ya, karena saya masih menjadi seorang entrepreneur gitu ya, atau menjadi seorang pengusaha, jadi masih kesibukan saya masih terbagi di sana begitu ya. Tapi saya yakin ada proses belajar, training begitu ya, dan PRP dengan leader saya gitu ya, kemudian GID begitu ya, itu membuat saya maju lebih cepat begitu. Oke Ko. Nah Ko, perencanaan keuangan apa saja yang sudah Ko Hendra siapkan untuk memenuhi kebutuhan anak di masa depan Ko? Oke. Nah, jadi karena saya sudah menjadi financial consultant ya bagi saya, keluarga, dan orang-orang sekitar saya sendiri, tentu saya lebih paham begitu mengenai produk-produk yang cocok untuk saya dan keluarga begitu.
Jadi saya udah mempersiapkan memang sejak saya mengerti produk-produknya Squeeze begitu ya, saya langsung ambil begitu ya untuk masa depan anak-anak saya begitu ya, istri saya begitu. Jadi saya memang udah merencanakan, karena kita sebagai financial consultant jangan sampai orang lain yang kita selamatkan tapi keluarga kita sendiri kita lupakan begitu ya. Itu ya, apalagi saya memang niatnya memang untuk memberi pengetahuan ke diri saya sendiri mengenai dunia asuransi. Jadi saya harus lebih aware lagi untuk keluarga begitu. Itu sih. Oke. Udah punya berapa produk kok? Berapa produk ya? Ya. Ada lah, jadi sudah ada semua rata-rata. Jadi memang saya mempersiapkan termasuk pensiun saya begitu ya. Jadi itu saya udah saya udah mempersiapkannya karena zaman sekarang ya rata-rata ya walaupun kita sudah tua begitu tapi kita juga tidak merepotkan anak-anak begitu. Kurang lebih gitu, Lin. Mantap kok ya. Thank you kok. Nah kok boleh dong bagikan beberapa tips buat teman-teman kita yang hadir di Jimit malam ini. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang masih sama seperti saya begitu ya, ataupun yang masih bekerja begitu ya, jadi 50% waktunya untuk Squeeze, 50%-nya untuk pekerjaan atau usahanya begitu. Tidak perlu khawatir begitu. Kenapa? Karena justru pada saat-saat inilah kesempatan kita untuk belajar ya. Saya percaya adanya proses begitu. Nah, proses itu datang dari saat kita belajar. Jadi pada saat Tuhan sudah kasih kita kesempatan nih, ketemu dengan calon nasabah kita. Nah, jangan sampai kita tidak ada persiapan begitu. Nah, bagaimana kita ada persiapan? Ya itu tadi, proses belajar tadi. Jadi, gunakan waktu misalnya 50% tadi untuk training, untuk PRP dengan leader, ya, untuk mengikuti sistem di Mercy, gitu. Itu sih, Lin. Oke. Ya, ikut sistem berarti aku pesannya ya. Yap, benar. Oke, thank you Ko Hendra untuk sharingnya. Thank you, Lina. Oke, ya. Teman-teman berikan applause buat Ko Hendra. Thank you ya Ko sekali lagi. Thank you. Oke. Nah, teman-teman langsung saja kita mulai training kita pada malam ini. Dan malam ini saya mengundang Koko hebat dari Mercy Agency juga ya. Ko Edwin Salim. Halo Ko. Mana? Halo Lin. Ya Ko. Ya, selamat pagi Linawati dan sahabat-sahabat Mercy semuanya. Ya, ini oke, saya mulai aja ya Linawati ya. Oke Ko. Saya boleh share screen? Oh boleh, aku stop share dulu ya Ko ya. Ya. Oke. Suara saya jelas ya Linawati ya? Jelas. Oke teman-teman, buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh teman-teman ketikkan di kolom chat ya. Nanti akan dijawab. Oke, thank you Linawati ya. Ya, pertama-tama ini masih dalam suasana Imlek ya teman-teman ya. Jadi saya ucapkan Happy Chinese New Year ya, Kong Si Fa Cai buat teman-teman yang merayakannya ya. Kyong Hee. Ya. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, Ko. Oke, screen saya keluar, Lina. Keluar kok, tapi masih kecil. Keluar. Sebentar. Oke, udah jelas ya? Sudah. Oke, ya teman-teman ya, selamat pagi ya teman-teman ya. Jadi
manusia itu, kita sebagai manusia itu kita ada 4 fase kehidupan ya teman-teman ya. Jadi 4 fase kehidupan itu apa? Itu adalah SK Camat ya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah ikut conversion ya. Saya lihat ini teman-teman pada semua udah ikut conversion ya. SK Camat itu apa? Jadi yang pertama itu sakit ya, habis itu kritis, habis itu cacat, dan yang terakhir itu adalah tua. Jadi apabila kalau kita sudah tua, nah yang dimaksud dengan tua adalah apakah kita sudah mempersiapkan dana pasti kita di masa depan. Ya, jadi survei hari ini saya akan menjelaskan agak ini ya. Saya akan menjelaskan karakteristik produk ini dulu. Nanti baru kedua itu kalau ada waktu saya akan menjelaskan cara prospeknya bagaimana. Ya, karena saya melihat banyak agen-agen lumayan baru juga ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru ini belum mengetahui tentang apa produk retirement ini ya. Oke, jadi survei OJK mengatakan bahwasanya, dan ini kok ada yang survei OJK mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia itu 93% masyarakat Indonesia itu belum mempersiapkan dana pensiun, teman-teman. Ya, jadi pada saat pensiun tiba itu, apakah kita menerima dana pensiun yang pasti atau sesuai dengan keinginan kita? Jadi waktu kita tua itu, ya teman-teman ya, waktu kita tua itu otomatis income kita pasti tidak ada lagi ya teman-teman ya. Yang itu satu. Terus yang kedua itu kesehatan kita itu akan menurun teman-teman. Ya, mungkin pada waktu pensiun itu mungkin kita sudah sakit ya, atau kita sudah cacat ya, nggak bisa bekerja. Jadi ada dua hal yang menjadi kekhawatiran kita semua itu adalah jika terjadi meninggal dunia terlalu cepat. Ya, apakah keluarga kita sudah siap dengan kondisi itu? Dan yang kedua adalah apakah sudah tersedia dana untuk kelangsungan hidup mereka. Terus yang kedua adalah ketika memasuki hari tua atau pensiun, apakah kita sudah menyediakan dana yang cukup? Ya, survei mengatakan bahwasanya 1 dari 3 pensiunan itu menyesal ya tidak mempersiapkan dana pensiun atau warisan sejak dini. Oke, jadi pada waktu pensiun tiba itu, dana pensiun itu harus disiapkan atau dipastikan, teman-teman. Jadi saya melihat zaman sekarang ini banyak yang main saham ya, main unit link, investasi. Nah, yang namanya investasi itu tidak bisa kita pastikan bahwasanya pada saat pensiun itu kita akan menerima sejumlah dana. Ya, bisa jadi waktu kita sudah tua itu mungkin saja investasi akan turun. Sedangkan waktu kita tua, kita sudah tidak memiliki income yang banyak ya. Jadi saya tidak bilang bahwasanya main saham itu tidak boleh ya, tapi kita harus diversifikasi teman-teman. Jadi produk kita ini yang retirement plan ini, pada waktu pensiun itu kita akan menerima dana yang pasti teman-teman. Jadi aturan dasar asuransi adalah 20% pendapatan tahunan harus diarahkan ke perencanaan pensiun. Jadi luar biasa, kita kasih applause ya kepada Mak Yenti ya. Katanya tadi saya mendengar sekilas katanya sudah hampir 70% pendapatan tahunannya diarahkan ke perencanaan pensiun. Selamat ya Mak Yenti, Anda akan pensiun bahagia. Ya, yang tertawa itu apakah sudah mempersiapkan dana pensiun? Sudah. Oke, ya. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit produk kita yaitu Retirement Life Plan ya. Retirement Life Plan itu menurut saya ini adalah produk baru. Oke, teman-teman. Jadi kenapa saya bilang ini produk baru? Karena saya sendiri belum punya produk Retirement Life Plan. Jadi saya anggap ini adalah produk baru. Otomatis kalau nasabah Anda belum mempunyai produk ini, otomatis Anda bilang ke nasabah itu adalah Produk baru. Ya. Jadi Linawati sudah punya, maka ini produk lama. Oke. Jadi produk Retirement Life Plan ini adalah jaminan kepastian dana pensiun sebesar 100% uang pertanggungan. Terus dia plus lagi adalah pelindungan asuransi jiwa sampai usia 100 tahun.
Jadi kita sudah pasti mendapatkan 200% uang pertanggungan ya apabila kita hidup sampai usia 100 tahun. Oke, jadi produk retirement life plan ini dia memiliki masa pembayaran premi adalah empat jenis ya, yaitu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sama 20 tahun teman-teman. Jadi cara pembayaran premi ini bisa tahunan, semesteran, triwulan, sama bulanan. Nah, terus pilihan, halo? Terus Dengar kok. siapa? Oke. Jadi pilihan usia pensiun itu ada 3 ya, 55 tahun, 60 tahun, sama 65 tahun. Ya, itu karakteristik produk kita. Oke, contoh ya, contoh ini ada satu bapak usia 26 tahun, dia cukup menyisihkan dana 8.500 per hari, ya, atau 3 juta per tahun, dia MPP bayar selama 10 tahun, maka pada saat usia pensiun 60 tahun, dia pasti akan mendapatkan 100 juta. Habis itu dia akan menyerahkan dana warisan kepada keluarga yaitu sebesar 100 juta. Terus dia akan mendapatkan tambahan debt terminal bonus sebesar 100 juta. Jadi total manfaatnya dia akan terima itu yaitu sampai 300 juta. Ya. Ini kalau untuk yang menyisihkan dana 8.500 per hari. Terus ada lagi ini yang menyisihkan dana 46.000 per hari atau 1.300.000 per bulan ya, bayar sama selama 10 tahun. Maka pada saat usia pensiun dia akan menerima 500 juta, dana warisan untuk keluarga 500 juta, sama tambahan debt terminal bonus sampai 500 juta. Jadi total manfaat yang dia akan terima itu adalah 1,5 miliar. Ya, 46.000 per hari itu sama dengan harga segelas kopi yang ternama itu ya, yang merek S. Oke, ini ada contoh ya, contoh yang tadi yang untuk menyisihkan dana 8.500, dia jadi premi tahunannya itu 3 juta. Oke, ini saya skip aja ya, saya lihat sekilas nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menjelaskannya. Oke, ini untuk yang UP, ini untuk dana warisan 500 juta. Nah, ini ada contoh pembayaran debt terminal bonus ya. Kebanyakan kalau waktu kita prospek kan kita ditanyain apakah debt terminal bonus itu dijamin ya. Memang debt terminal bonus ini tidak dijamin ya, tapi selama Sequis berdiri sampai sekarang itu Sequis tetap berkomitmen untuk membayarkan tambahan manfaat klaim meninggal dunia ya. Ini ada contoh yang di sini teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini ada tambahan manfaat meninggal dunia 12.500 ya, teman-teman ya. Jadi Sequis berkomitmen untuk membayarkan selama Sequis berdiri 36 tahun, Sequis sudah membayarkan tambahan manfaat meninggal dunia. Oke, jadi karakteristik ini saya rangkum dalam satu slide ini ya, usia masuk 1 bulan sampai dengan 60 tahun. Ya, masa pembayaran yang seperti tadi saya jelaskan, masa pelindungan sampai 100 tahun. Ya, jaminan dana hari itu ada 3, yaitu 55, 60, atau 65. Nah, ini saya garis bawahi yang jaminan penghasilan untuk keluarga, ya. Klaim meninggal dunia sebelum mendapatkan dana pensiun, dia akan menerima 200% UP, teman-teman. Ya. Setelah menerima dana pensiun, dia akan dibayarkan santunan 100%. Jadi, jika meninggal dunia, maka dia akan menerima total manfaat 300%. Ya, di sini dia ada tulis ya, yang 1 sampai 9 belum mendapatkan dana bonus, yang 10 sampai 15 sudah dapat 25%, yang 16 sampai 20 tahun mendapatkan 50%, yang 21 sampai 25 mendapatkan 75%, dan di atas 26 tahun itu mendapatkan 100% uang pertanggungan ya, bonus. Oke, sampai di sini saya harus teman-teman pahami dulu karakteristik produk ini sebelum saya masuk ke cara menjual produk retirement. Oke, ada yang tidak mengerti produk ini? Sebelum saya masuk ke yang lebih expert.
Sudah Oke, paham. host ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Bentar saya cek di chat dulu ya Ko ya. Nggak ada Ko. Jadi kalau sudah mengerti tentang karakteristik produk ini, maka kalian akan nanti dengan mudahnya saya menjelaskan yang saya lagi prospek premi sekitar 800 juta ya. Keren kali Sudah Ko, ya? 800 juta. Sudah Ko, nggak ada yang bertanya. Oke, saya stop share ya. Mm-mm. Saya share yang ini ya. Jadi saya minta doa teman-teman, mudah-mudahan ini tembus ya. Oke, muncul? PDF-nya belum Ko. Bentar. Oke, muncul ya. Muncul Ko. Oke, jadi ini contoh nasabah ya, yang tim saya itu lagi prospek ya. Tim saya lagi prospek nasabah dengan 43 tahun ya. Ya, Luar nasabah biasa dahsyat Ko. nasabah dengan 43 tahun, dia ambil UP 5M. Ya. Jadi premi yang dia bayar itu 886 juta. Oke. Jadi cara saya menjelaskan kepada nasabah itu bagaimana? Oke. Jadi Koko ini 43 tahun ya, saya panggil dia Koko ya. Oke, Koko bayar 886 ya. Saya ambil kalkulator. 4,4 M Ko. Tak kali Linawati. Langsung lah aku hitung. Oke, 4,4 M lah ya. Ya, sekian lah. Oke, 4,4 sekian. Jadi Koko tinggal bayar 4,4. Sorry, Koko tinggal nabung 4,4 M ya di tempat saya. Terus nanti di usia 55 tahun, oke, saya akan kembalikan 4,4 M modal Koko. Ya, saya akan kembalikan modal Koko. Terus saya plus kasih bunga kepada Koko. Jadi sekitar saya kasih bunga 600 juta. Ya, pertama-tama sebentar. 566 juta Ko. Sebentar. Jadi waktu saya prospek ini, saya tutup yang bagian bawah. Tutup. Ya, saya nggak kasih dia lihat. Oke? Saya cuma kasih dia lihat yang sini aja. Ya, jadi saya prospek kepada dia, Koko nabung 4,4 M. Nah, oke, jadi Koko nabung 4,4 M. Terus nanti di usia 55 saya kembalikan 4,4 M ini. Ya. Habis itu saya kasih Koko bunga, ya, sedikit bunga saja ya, sedikit. Ya, jangan bilang terlalu banyak. Saya bilang sedikit bunga saja. Jadi saya genapin jadi 5 M. Oke? Jadi, saya kasih bunga sedikit jadi 5 M. Jadi kira-kira ya, misalnya Linawati lah ya, Linawati itu adalah Koko lah ya, Koko 4,4 M. Jadi Linawati setelah saya kembalikan modal Linawati 4,4 M, terus saya kasih 600 juta bunga, jadi saya kembalikan 5 M kepada Linawati. Kira-kira Linawati itu untung atau rugi Linawati? Untung lah, dapat 600 juta lagi. Oke, ini kalau untuk seorang Linawati pasti dia bilang untung. Tapi kalau untuk seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha seperti siapa Hendra ya, Hendra di Palembang, dia seorang pengusaha, dia pasti bilang dikit. Nah, si Peter Damawan dia tulis biasa aja, betul, memang biasa aja. Oke, tapi yang mau saya jelaskan adalah
masalahnya adalah duit yang ada di Sekwis itu, apakah duit Linawati masih ada di Sekwis? Maksudnya? Maksudnya tadi kan Linawati nabung 4,4 M, Ya. ya. Di usia 55 saya kembalikan 4,4 M plus 600 juta, jadi saya genapin 5 M. Jadi kira-kira duit Linawati masih ada di Sekwis? Biasanya kalau asuransi udah ambil kan nggak ada lagi. Oke, saya sekarang nggak cerita asuransi ini dulu, ya. Saya nggak bilang produk Mau dulu. cerita itu? Ya, saya sekarang, lu dengar kata-kata Ini aja. saya. Lu dengar kata-kata saya. Linawati nabung ke saya 4,4 M, oke? Di usia 55, saya kembalikan modal 4,4 M, plus saya kasih sedikit bunga saja, ya. Jadi saya genapin 5 M. Jadi kira-kira duit Linawati masih ada di tempat saya atau tidak? Kalau udah dikembalikan ya nggak ada lagi lah. Tidak ada lagi ya. Justru saya masih rugi 600 juta ya, betul? Ya, betul. Yang luar biasanya di produk ini adalah setelah saya kembalikan semuanya, oke, setelah saya kembalikan semuanya, saya kasih Linawati UP gratis 5,5 M. 5,5. Sorry. Saya kasih Linawati UP gratis 5 M. Wah. Oh iya ya, kan udah dikembalikan ya modalnya ya. Nah, jadi ibaratnya duit Linawati tidak ada di Sekwis lagi, tapi Sekwis memberikan Linawati 5 M jiwa gratis. Oke, apabila di tahun polis ke-26, ya, apabila di tahun polis ke-26, maka itu akan menjadi 2 kali lipat Linawati. Jadi Anda akan mendapatkan 10 M secara cuma-cuma. Oke? Oke. Yang di mana Linawati, apabila Linawati mau beli UP 5M, ya, saya sudah siapkan proposalnya, yang di mana kalau Linawati mau beli UP sebesar 5M, ya, saya ambil contoh yang Q-Smart aja ya, yang paling murah sedunia ya. Ya, yang dimana kalau Linawati mau beli UP 5M, itu Linawati harus mengeluarkan kocek sebesar 1,6 M. Ya, 1,685 kok. Ya, 1,6. Yang dimana ini 1,6 M ini sudah hangus, teman-teman. Ya, sudah hangus. Diganti dengan 5 M. Jadi kira-kira Linawati mau nabung dari sekarang atau mau nabung nanti di usia 55? Sekarang lah. Katakanlah Linawati ini adalah nasabah dengan 2M ya. Kalau ada yang pernah ikut training offline saya ya, yang saya pernah jelaskan nasabah dengan 2M ya. Apa itu Linawati 2M? Nggak tahu aku kok. Udah Mampu lupa dan aku. mau. Mampu dan mau ya. Oh, berarti Linawati nggak pernah ikut training offline ya? Ada lah. Tidur ya. Nah, Anda harus ketemu dengan nasabah yang satu mampu dulu. Ya, kalau nasabah mampu tapi tidak mau, itu kita bisa arahkan nasabah. Ya, tapi kalau nasabah tidak mampu tapi mau, ya percuma Anda tawarin dengan premi sebesar 800 juta. Ya. Ya, intinya adalah kalian cari nasabah yang, kalau untuk bid case ya cari nasabah yang mampu dulu. Kalau mau itu kita bisa ciptakan. Tinggal Anda bagaimana cara memprospek aja ya. Nah, jadi kalian kalau mau prospek
produk retirement ini dengan premi besar, dengan konsep pengembalian dana plus bunga sedikit, ya kalian harus mempersiapkan 2 proposal, yaitu proposal antara Q-Smart atau Life Plan lah. Biar Anda bisa menciptakan suatu kondisi apabila nasabah ambil jiwa, maka dia akan hangus uangnya gitu. Ya, katakanlah dia mau beli di unit link, mau beli di tradisional. Itu sama aja ya. Kalau di unit link, biaya asuransi itu kan hangus. Lebih gawatnya adalah di unit link adalah jika Anda hidup terlalu lama, maka kantong Anda akan melarat. Ya, atau hasil deposito Anda di bank akan hangus. Maksudnya bukan hangus, maksudnya akan dikeluarkan untuk membayar biaya asuransinya saja. Ya, jadi di luaran itu saya jelaskan di luaran itu ada produk seperti retirement plan ya. Kalian tidak usah cek lagi di asuransi mana karena saya sudah analisa, saya sudah pelajari, tetap produk retirement kita one of the best. Ya, saya sudah cek ada 3 perusahaan asuransi yang menjual seperti ini, ya, tapi ketiga-tiga itu masih jauh di bawah kita, ya. Mudah-mudahan hasil training saya ini tidak didengar manajemen, ya. Takutnya nanti di repricing lagi, ya, seperti produk. Ya, hati-hati ya, khusus untuk sahabat-sahabat Mercy aja ya. Jadi kita diam-diam saja, jangan bilang bahwasanya di luaran waktu produknya jauh ya. Itu kalian nggak usah lagi, kalian tinggal fokus bagaimana cara Anda memproses produk retirement sebelum ketahuan oleh manajemen bahwasanya ini akan di repricing ya. Oke, itu saja yang saya mau jelaskan. Jadi saya membuka pertanyaan. Jadi dengan pertanyaan, dengan kalian ada kendala di lapangan itu lebih bagus lagi. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Dan nasabah ini, saya kasih tahu nasabah ini bukan nasabah di Medan ya. Jadi cara prosesnya ini melalui online ya. Pakai Zoom ya, Ko? Ini sementara ini pakai WA sama telepon dulu. Akulah yang bertanya, Ko, gak ada yang mau nanya. Nah, kalau ada yang bertanya untuk host nanti kita boleh private. Nanti saya ajarin. Oke lah, Lina, apa pertanyaannya? Ini di tim saya kemarin ada prospek retirement, kata nasabahnya, ayo ini dia Gimana prospek. nggak kedengaran sih, sorry. Udah dengar ini, Ko? Ya. Nah, Ko, ini kemarin di tim saya ada yang prospek retirement. Dia prospek nasabah usia 30 tahun. Jadi pensiunnya kan di 55. Nah, kalau objection dari nasabahnya itu lama kali sampai 55 tahun. Gitu, Ko. Terus? Katanya kelamaan, nggak mau lah terlalu lama ini. Nggak ada manfaatnya nanti. Oke, sudah. Sudah, coba dari Ko Erwin, cara menjawabnya gimana? Oke. Nasabah ini kerja atau gimana? Pengusaha. Pengusaha ya? Ya. Oke. Jadi Anda tanya Andy, pengusaha, pengusaha ini Anda sudah tawarin dia apa aja? Sudah ada Q-Smart. Oh, berarti dia sudah ada Q-Smart ya? MGP. Oke, dia sudah ada Q-Smart. Justru dengan nasabah yang sudah punya Q-Smart, Anda akan lebih gampang untuk ajak yang produk retirement. Karena kenapa? Anda tegaskan aja bahwasannya di usia 55 akan kembalikan dana ya, kembalikan modal kamu plus saya kasih bunga sedikit. Habis itu Anda sudah memberikan jiwa gratis ya, warisan gratis untuk anak dan istri Anda.
Jadi Koko tidak keluarin duit lagi seperti yang di Qsmart kan Koko bayar ini kan sudah hangus itu duitnya. Iya, hanya dapat UP-nya aja. Nah, itu satu ya. Hmm. Kedua, kalau untuk karyawan, coba tanyain ke dia, Mm-mm. kira-kira Anda kerja ini untuk apa? Ya, untuk satu. Terus kerja itu sampai usia berapa? Sekarang perusahaan kan banyak ya, apalagi perbankan ya. Sekarang sudah mengharuskan, mewajibkan usia 55 itu wajib pensiun, tidak bekerja lagi. Jadi waktu pensiun datang itu apakah Anda terima duit atau tidak? Jadi kalau Anda bilang terlalu lama, ya udah Anda ngomong aja ke perusahaan bahwasanya terlalu lama pensiunnya 55. Oke, kok. Catat dulu. Ini saya juga lagi prospek ya, saya lagi prospek usia 30 tahun juga ya, seorang wanita Ya. bekerja di perbankan. Gitu. Dia juga rata-rata usia milenial ini semuanya pasti bilang terlalu lama. Mm-mm. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita olah dari pertanyaan mereka. Jadi kita harus tahu dulu milenial ini dia sukanya apa dulu, dia suka nabungnya di apa dulu. Oke, contoh sekarang milenial ini kan kebanyakan semua main saham ya. Paham. Oke. Coba tanya aja ke milenial itu, saham yang kamu beli itu sekarang kondisinya ini lagi minus atau positif? Lagi minus atau plus? Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ya memang saat sekarang ini yang baru masuk di dunia saham itu semuanya lagi nyangkut. Mm-mm. Nah, kalau sudah nyangkut, apa yang kamu lakukan? Otomatis Anda akan bekerja kembali untuk menghasilkan income. Ya. Kalau rugi per Nah, uang, Kalau cut rugi loss lah, kok. uang, berarti kamu harus cut loss. Cut loss. Cut loss itu sedih, sakit. Sedih. Sakitnya di Ya kan? sini. Duit yang kita hasilkan, tiba-tiba kita cut loss, hilang, apa nggak sakit? Ya, kecuali Anda bisa menghasilkan income dalam 1 bulan itu mungkin 100 juta ya, Anda hilang 20 juta, oke lah ya, untuk Anda main-main gitu ya. Tapi kalau income Anda cuma 20, Anda habis 20, sakit nggak Lina? Sakit lah, kok. Nah, jadi pensiun itu kita harus menyiapkan dana pensiun yang pasti. Pasti, betul. Oke. Nah, yang investasi itu kita anggap bonus saja. Jadi saya selalu bilang ya, untuk yang berinvestasi di dunia saham ini saya selalu bilang, oke, yang investasi saham itu kita anggap bonus saja. Ya, kita anggap bonus. Kalau kita rugi ya kita harus ibaratnya kita harus terima. Karena kita berbisnis di dunia investasi itu adalah kita sudah bersedia dana kita hilang. Kalau Anda tidak bersedia dana Anda hilang, udah kalian jangan masuk ke dunia itu. Ya, simpel aja. Oke, Linawati, terjawab? Oke, kok. Terjawab, kok. Thank you ya, kok. Nah, ini, kok. Ada pertanyaan dari Sisienti. Jaminan apa kamu bisa berikan sampai usia 55, modal plus bunga dikembalikan? Oke. Kalau bagian ini gimana itu ya maksudnya ya? Oke, jaminan apa yang saya bisa berikan? Satu, Satu, itu adalah polis. polis. Oke. Kedua, polis itu kan di dalamnya sudah ada materai ya. Kalau Anda perhatikan dia ada materai elektronik. Iya. Ya. Itu materai elektronik itu berarti sudah ibaratnya sudah di bawah hukum ya. Iya. Hukum ya. Itu di bawah hukum, terus di dalam bagian polis itu sudah tertera ya di usia berapa Anda akan terima dana pensiun.
Kalau nggak salah Yenti Kontrak tadi ya. ya, Yenti sudah beli produk retirement ya. Kalau Linawati sudah beli, coba Anda lihat ya, bagian polis itu kan ada tertulis bahwasanya di usia ini Anda akan terima pensiun ini. Iya. Oke, itu kedua. Mm-mm. Ya, ketiga, Anda boleh kasih contoh ke bukan contoh ya, Anda kasih bukti dan fakta urusan sejarah perusahaan kita ya, laporan keuangan perusahaan kita bagaimana Mm. pada nasabah. Oke, keempat, Anda bisa kasih bukti-bukti maksudnya nasabah yang sudah menerima dana pensiun ini. Mungkin saja untuk dana pensiun mungkin kalau di tim kita ini memang belum ada ya. Tapi Anda bisa berikan contoh-contoh tahapan dari plan ya, super plan atau scholar plan, cash plan. Nah, Anda kasih contoh ke nasabah seperti itu. Oke, itu pertama, keempat ya. Kalau kelima itu apa? Lebih gampangnya untuk Yenti itu apa? Yenti kan tadi saya dengar itu dia sudah ada retirement. Ya udah, Yenti ambil polis itu tunjukkan ke nasabah. Ya. Kalau Yenti prospek 800 juta ya Yenti harus masuk 800 juta Yenti. Nggak bercanda ya, bercanda. Terlalu itu namanya, masuk Iya, kita terlalu 800 kan. juta. Disuruh Kalau masuk komisi 800 gede nggak apa-apa, juta. kita masuk 800 juta ya, Lin. Iya. Bukan Betul. terlalu Yenti, tapi diaminkan. Mas Ko, ada pertanyaan lagi kok dari Vina Lufi. Ko Erwin, nasabah yang Koko tawarkan 800 juta ini latar belakangnya apa ya? Jika pebisnis, bisnis apa? Bagaimana kok langsung bisa berani kasih premi segitu? Oke. Otomatis kalau untuk premi di atas selama pengalaman saya sebagai agent ya, Mm-mm. untuk karyawan yang paling besar itu masuknya 100 juta ya. Jadi kalau sudah dia ya, maksudnya selama saya jadi agent ya, nasabah saya yang karyawan itu paling besar itu preminya 100 juta. Jadi otomatis kalau di atas 100 juta itu otomatis itu pasti pengusaha. Ya. Ya. Pengusaha apa kok ditanya? Oke. Nah, ini pertama kan latar belakang Linawati. Ya. Nah, jadi pebisnis apa? Dia punya tanah ya. Dia punya tanah, terus dia spare part kendaraan berat kalau nggak salah ya, spare part kendaraan berat. Ya, dia punya tanah. Dan yang satunya adalah kenapa saya bisa kasih dia premi segitu? Karena Apa berani? karena kedekatan saya sama dia sudah terjalin. Nah, kenapa bisa terjalin? Karena apapun yang ditawarin oleh asuransi lain, ya, dia pasti kirim ke saya. Bukan teman baik. Ini murni customer ya, ya. Jadi Customer agent bukan kok? ya customer agent. Tapi saya ada juga prospek ya, saya lagi prospek juga nasabah saya yang begitu juga. Jadi saya ceritakan ini bukan teman ya, ini murni customer. Kenapa dia kita bisa kasih premi segede itu? Karena satu, kita sudah bangun hubungan yang baik gitu. Ya, fact findingnya sudah kuat betul, Tina. Ya, fact findingnya sudah kuat. Otomatis apapun yang ditawarin oleh agen asuransi dari perusahaan lain ataupun perusahaan sekuris, dia pasti akan konsultasi ke kita. Ya, jadi habis dia konsultasi ke kita, otomatis kan dia kasih proposal dari agent lain ya. Nah, dari situ kita bisa lihat, wah, yang ditawarin ini apa, preminya apa. Kalau yang ditawarin preminya 200 juta, kalian buka 50 juta,
otomatis pasti dia nggak akan melihat lagi. Karena kenapa? Jika nasabah sudah bisa memberikan proposal dari asuransi lain, otomatis si nasabah ini punya duit. Dan duit itu mau dialokasikan, ya, ingat teman-teman. Ya, jadi kalau nasabah tidak punya duit, dia tidak mungkin, ibaratnya gatal tunjukin kasih kita. Nah, jadi saya banyak yang begitu. Win, tolong ini dulu, lihat dulu. Wah, berarti ini saya udah tahu alokasi dana dia ada gitu. Jadi bagaimana kita baik-baiknya lah ya. Mungkin teman-teman lebih pintar dari saya ya. Saya cuma diberikan kesempatan untuk mengajar-ajar ini. Oke, saya rasa nggak ada lagi yang bertanya kok. Ya, karena saya rasa ini teman-teman yang hadir pada malam ini memang sudah luar biasa. Ya, karena saya nggak pernah jual retirement sebesar ini. Premi sebesar ini. Jadi goal saya ya, saya dan tim saya tahun ini bisa jual retirement premi besar ini ya. Karena saya tertantang oleh kalau nggak salah di tim kita yang jual premi retirement ini Vina ya, 100 jutaan lah ya. Bahkan saya nggak pernah jual retirement 100 jutaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa tembus lah ya. Oke. 200 juta. Wah, ya 200 jutaan. Wah, mantap ya. Oke, thank you Ko Edwin. Nggak ada lagi ya teman-teman yang mau bertanya. Oh, ini Steffi mau nanya ya? Dia bilang KO, dia lagi KO dia. Ko dia manggil Ko. Steffi, apa yang mau ditanyakan? Kita sedang menunggu. Oke, kata. Oh, bagaimana kita bersaing dengan reksadana dan kripto saat ini? Kripto. Dia salah, kripto. Jadi si Steffi ini kebanyakan dengar influencer ya. Pertama influencer saham ya. Ketika saham pada merah, keluar influencer kripto. Ya, cryptocurrency ya, mata uang digital. Nah, untuk saat ini mata uang digital hari ini lagi darah-darah ya, lagi sangkut-sangkutnya juga. Jadi untuk saham sama cryptocurrency ini itu sebenarnya itu bersifat tidak pasti. Jadi makanya saya bilang itu adalah bonus untuk kita. Ya, jika Anda bersedia main di saham atau main di kripto, Anda sudah bersedia dana Anda akan hilang. Ya, tadi udah dijelasin Steffi. Ya, jadi kalau Anda tidak bersedia dana Anda hilang, ya Anda jangan coba-coba. Ya, jadi intinya kalau untuk pensiun itu harus dana pasti. Nah, kalau saham itu untuk bonus, kita ada bonus ya kok. Saya jelaskan sedikit reksadana. Tahun kemarin saya diajak oleh marketing perbankan ya masuk ke reksadana ya, salah satu bank swasta Singapura masuk reksadana. Ya, Andrew tahu itu OCBC ya, ketahuan juga ya sama Andrew. Ya, OCBC. Jadi entah kenapa waktu itu mungkin saya diiming-imingi dapat poin atau apalah ya, saya udah lupa ya. Dapat poin atau apa saya lupa. Jadi saya iseng-iseng masuk reksadana. Nah, sampai sekarang reksadana yang saya masuk ya sampai sekarang itu bahkan tidak pernah menyentuh modal saya. Ya, kalau saya mau cut loss, ya itu sakit, gitu. Oke lah ya. Jadi
Ya, Oke, mungkin Ko. pembahasan kita sudah selesai lah ya. Ya, Kita ini benar-benar. sudah menyimpang di saham, kripto. Nanti Sudah regulasinya. menyimpang. Oke. Thank you Ko Edwin untuk training hari ini. Sangat bermanfaat sekali dan saya dapat ilmunya. Nah, teman-teman, sebelum acara Jimit kita berakhir, nah ini ada tips selling dan recruiting dari Dr. Suwanto. Langsung saja ya, saya undang Dr. Suwanto. Dokter. Halo, Dok. Mana dokter ini? Halo, dokter. Bentar ya teman-teman ya, saya lagi menghubungi Dokter Suwanto. Sih. Teman-teman, karena berhubung Dokter Suwantonya nggak menjawab, saya minta bantuan Ko William, boleh Ko? Untuk mengisi tips selling. Boleh, Lina. Ya, oke. Perkenalkan Thank nama you ya saya Ko Dr. ya. Suwanto. Sorry. Iya. Ko William aman ini. Dadakan ya. Aduh. Iya, Nggak apa-apa. dadakan. Ini Dokternya Dokter mungkin Suwanto. lagi bad signal ya, lagi sinyal nggak bagus ya Iya, teman-teman. Nggak mungkin apa-apa. nggak kedengeran. Saya kepoin aja, gantiin aja. Sebetulnya tips selling yang terbaik itu sebetulnya adalah keyakinan dari diri sendiri dulu. Nah, kalau kitanya nggak yakin dengan produk kita, seperti tadi kan ada diceritain sama rekan-rekan sebelumnya. Contoh nih, saya belum beli retirement, saya belum beli Q-Smart, saya belum beli contoh EduPlan, NSP, dan lain-lain. Mungkin nggak terbeli semua mungkin ya, tapi at least 50% yang kita mau jual itu kita yakin. Karena kenapa kita ada beli. Pernah ada agent saya, ya dia jualan bisa closing terus karena kenapa? Dia kemana-mana bawa polis. Nah, saya Bawa ngajakin polis kamu, saya juga kemana? beli loh. Nah, saya ngajakin ke kamu, saya juga beli loh. Jadi sebetulnya selling itu mudah ya. Ketika kita yakin dengan produknya sendiri, ya kita akan beli duluan. Baru kita cerita. Nggak semuanya juga diborong ya teman-teman ya. Nanti belum dapat komisi, belum apa-apa, udah habis semua. Nggak semua diborong juga ya. At least ya beberapa yang kita butuh dulu kita beli. Nah, dari situ kita akan bisa jualan. Jadi simpel aja sih sebetulnya, nggak perlu yang ribet-ribet. Ya, contoh saya mau ngajakin Lina tadi retirement ya, yang dikasih tahu Iya, sama Ko. Bro Edwin. Lina, begini loh, ini retirement begini, bisa 3 kali lah, bla 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 dan lain-lain. Retirementnya ditanyain, Ko William sendiri udah ambil berapa? Saya belum sih. Oh gitu ya kok, nggak apa-apa, nanti saya tanya suami saya. Udah, goodbye. Nanti saya chat kemudian udah close, habis semua. Ya teman-teman ya. Jadi seperti itu aja singkat ya dari saya, Linawati. Thank you teman-teman. Oke, thank you Ko William untuk tips sellingnya yang dadakan. Oke. Nah, buat teman-teman tadi siapa yang memilih sepasang wajah orang tua?
Langsung aja ya saya bacakan ya. Jika teman-teman melihat sepasang wajah orang tua, berarti teman-teman adalah orang yang ambisius dan keras kepala. Dan teman-teman tahu apa yang teman-teman inginkan dan tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Nah, kemudian kalau teman-teman melihat orang yang bermain gitar, dua orang yang bermain gitar itu artinya teman-teman adalah seseorang yang berempati tinggi dan peka terhadap sekitar. Oke, teman-teman, di sini ada akun medsos Mercy, ada Instagram Sequis Mercy, Twitter juga sama ya, Facebook, dan ini yang terbaru, YouTube Sequis Mercy Agency. Silakan teman-teman subscribe ya dan di-follow. Oke, teman-teman, happy selling in this pandemic, focus on productive activities, nothing is impossible. Nah, sebelum acara kita